Ibu. Ya, sama-sama Ustaz. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min syururi anfusina wa min sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlil fala hadiyalah. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma shalli wa sallim wa barik ala Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wa madahu isan ila yaumiddin. Qala Allah Ta'ala, a'udzu billahi minasyaitonir rajim. Ya ayyuhallazina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Ya ayyuhan nasu taqu rabbakumul ladzi khalaqakum wal ladzina min qablikum la'allakum tattaqun. Amma ba'du. Fa inna qas hadis kitabullah wa hadi Muhammadin sallallahu alaihi wasallam wa syarrul umuri muhdatsatuha wa kullu muhdatsatin bid'ah wa kullu bid'atin dalalah wa kullu dalalatin finnar. Alhamdulillah para sahabat Al-Qur'an yang terhimpun di Al-Asani, marilah kita bersyukur kepada Allah atas nikmat iman, nikmat Islam, nikmat ihsan, nikmat kesempatan dan nikmat kesehatan dan nikmat yang lainnya. Alhamdulillah pagi ini kita diberi kesehatan dan kesempatan untuk hadir di Zoom Al-Sani. Bagaimana biasa kita membahas surah demi surah, ayat demi ayat dari surah Al-Quran. Pagi ini kita membahas surah At-Taubah ayat 97 yang di bawah bimbingan Buya Rizal didampingi oleh Ibu Elti Kamarudin dan sudah diskusikan bersama Pak Hadril dan komentar dari teman-teman lainnya. Dan kita lanjutkan dengan pembacaan tadabbur dari ayat ini. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Al-a'rabu asaddu kufran wa nifaqan wa ajdaru alla ya'lamu hududama anzalallahu ala rasulih wallahu alimun hakim. Artinya lebih kurang, orang-orang Arab Baduy itu lebih kuat kekafiran dan kemunafikannya, dan sangat wajar tidak mengetahui hukum-hukum yang diturunkan Allah kepada Rasulnya. Allah Maha mengetahui, Maha bijaksana. Taubah 97. Kemudian ayat ini kita lihat al-a'rabu asaddu kufran wa nifaqah. Orang Arab Baduy itu lebih keras dalam kekafiran dan kemunafikannya. Ayat ini dimulai dengan al-a'rab, orang-orang Arab atau Baduy pedalaman. Maksudnya bukan seluruh orang Arab, tetapi sebagian masyarakat pedalaman yang jauh dari ilmu dan pembinaan Nabi Muhammad SAW. Lingkungan sangat mempengaruhi hati dan ilmu seseorang. Maka dekat dengan majelis ilmu membuat iman menjadi terjaga. Kemudian diikuti dengan kata asadu atau kata lebih, itu lebih keras, lebih parah. Artinya ketika hati jauh dari ilmu dan adab, kekeliruan itu lebih kasar dan lebih sulit diperbaiki. Semakin jauh dari Al-Quran, semakin keras hati manusia. Kemudian kufron, itu kekafiran. Kufur itu artinya bukan sekedar tidak percaya, tetapi menutup kebenaran setelah datang penjelasan. Hati bisa tertutup karena kesombongan, lingkungan yang buruk, kebodohan. Wanifakon, itu kemunafikan. Nifak itu muncul ketika lisan berbeda dengan hati. Tanda orang munafik ada 3. Jika berbicara dia berdusta, jika berjanji dia ingkar, jika diberi amanah dia khianat. Kemudian ayat ini al-a'rabu asaddu kufran wa nifaqah. Jadi orang Arab Baduy itu lebih keras kekafiran dan kemunafikannya. Ayat ini menunjukkan bahwa Allah tidak sedang mencela ras atau suku, tetapi menjelaskan karakter sebagian masyarakat yang jauh dari pendidikan iman dan jauh dari majelis ilmu. Orang hidup yang jauh dari ilmu, zikir dan Al-Quran, ulama atau lingkungan yang salah
dia lebih mudah keras hati dan kasar akhlaknya dan sulit menerima nasihat. Kemudian ayat berikutnya, wa ajdalul alla ya'lamu hududama anzalallahu ala rasulihi, dan lebih pantas mereka tidak mengetahui batas hukum-hukum Allah yang diturunkan kepada Rasulnya. Wa ajdaru, itu lebih layak atau lebih pantas. Itu Allah menjelaskan sebab keadaan mereka, karena mereka jauh dari bimbingan dan ilmu, keburukan lahir dari kebodohan yang dipelihara. Kemudian kalimat Allah ya'lamu, arti mereka tidak mengetahui. Musuh terbesar manusia kadang bukan hawa nafsu, tetapi ketidaktahuan mereka terhadap agama. Imam Syafi'i rahimahumullah berkata, siapa menginginkan dunia maka dengan ilmu, siapa yang menginginkan akhirat dengan ilmu, siapa yang menginginkan kedua-duanya juga dengan ilmu. Kemudian kalimat hududama anzalallahu, batas-batas atau hukum Allah turunkan. Islam punya aturan halal, haram, adab, sudah batas-batas kehidupan. Orang yang tidak belajar agama mudah melampaui batas tanpa sadar. Belajar fikih dan akhlak adalah penjaga kehidupan. Kemudian ala rasulihi, kepada rasulnya, semua petunjuk hidup datang melalui Rasul Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Maka Allah berfirman dalam surah Al-Hasyr ayat 7, wa ma atakumur rasulu fahuzuhu wa ma naha anhu fantahu wattaqullah innallaha sadidul iqab. Apa yang diberasulkan kepadamu maka terimalah, dan apa yang dilarang bagimu maka tinggalkanlah. Bertakwalah kepada Allah, sesungguhnya Allah sangat keras hukumnya. Al-Hasyr ayat 7 al-ayat. Kemudian wa ajaru wa ajdaru alla ya'lamu hududama anzalallahu ala rasulihi. Jadi itu lebih pantas mereka tidak mengetahui batas hukum-hukum Allah yang diturunkan kepada Rasulnya. Nah, di sini kebodohan agama bukan sekedar kurang informasi, tetapi sebab utama rusaknya lingkungan. Hudud di sini berarti batas halal dan haram, aturan syariah, adab kehidupan, hukum Allah. Orang yang tidak belajar agama mudah meremehkan dosa, sulit membedakan yang hak dengan yang batil. Mereka selalu mengikuti hawa nafsu. Ayat ini mengajarkan bahwa ilmu syariat adalah cahaya kehidupan. Maka Allah berfirman dalam surah Muhammad ayat 19, bunyi auzubillahi minasyaitonirrajim, fa'lam annahu la ilaha illahu wastaghfir li dzambika walil mu'minina wal mu'minat wallahu ya'lamu mutaqallabukum wa maswaakum. Maka ketahuilah bahwa tidak ada Tuhan yang patut disembah selain Allah, dan mohon ampunlah atas dosamu dan atas dosa-dosa orang mukmin, baik laki-laki maupun perempuan, di tempat dimanapun kamu tinggal. Muhammad ayat 19. Wallahu alimun hakim, Allah mengetahui lagi maha bijaksana. Jadi Allah maha mengetahui lagi bijaksana. Penutup ayat ini dengan maksud yang sangat dalam. Allah mengetahui siapa yang tulus mencari hidayah, tahu siapa yang menolak karena sombong, tahu kondisi hati manusia, dan Allah maha bijaksana dalam memberi hidayah, dalam menegur, dalam mendidik manusia. Kadang-kadang seorang diuji dengan kerasnya hidup agar kembali kepada ilmu dan Allah. Kemudian ayat-ayat tematik yang terkait, pertama, kerasnya hati karena jauh dari Allah. Al-Hadid alam ayat 16. Allah berfirman, auzubillahi minasyaitonirrajim, alam ya'ninil ladzina amanu an tahsa'a qulubuhum li dzikrillah wa ma anzalallahu wa ma anzala minal haqqa wa la takunu kalladzina utul kitaba min qablu fatala alaihimul amadu faqasat qulubuhum wa katsirum minhum fasiqun. Belumkah tiba waktunya bagi seseorang beriman
untuk secara khusus mengingat Allah dan mematuhi kebenaran yang telah diwahyukan kepada mereka. Janganlah mereka berlaku seperti orang yang telah menerima kitab sebelum itu. Kemudian mereka melalui masa-masa yang panjang sehingga hati mereka menjadi keras dan banyak di antara mereka menjadi orang-orang yang fasik. Kemudian kedua, kebodohan menjadi sebab kesesatan. Dalam surah Az-Zumar ayat 19 Allah berfirman, A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Amman huwa qanitun ana al-laili sajidan wa qa'iman yahzarul akhirata wa yarju rahmata rabbih kul hal yastawil lazi ya'lamuna wal lazina la ya'lamun innama yatazakkaru ulul albab. Apakah kamu orang musyrik yang lebih beruntung ataukah orang yang pada waktu malamnya bersujud karena takut kepada takut kepada azab dan mengharapkan rahmat Tuhannya? Maka ayat dikatakan jawabnya, katakanlah apakah sama orang yang mengetahui dengan orang yang tidak mengetahui? Sesungguhnya hanya orang yang berakal sehat dapat menerima pelajaran. Artinya orang yang punya pengetahuan tentu tidak sama dengan orang yang tidak yang punya pengetahuan. Satu orang buta, satu orang yang bisa melihat tidak akan sama. Kemudian penting memahami agama. Dalam surah At-Taubah ayat 122 Allah berfirman, A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Wa ma kanal mu'minuna liyazfiru kaffah falaula nafara min kulli firqatin minhum ta'ifatun la yatafaqahu fid-din wal yunziru qaumahum iza raja'u ilaihim la'allahum yahdharun. Tidak sepatutnya semua orang mukmin pergi ke dalam medan perang. Artinya dalam peperangan tidak semua harus ikut, karena ada sebagian diberikan tanggung jawab. Maka mengapa sebagian dari golongan di antara mereka tidak pergi untuk memperdalam pengetahuan agama? Jadi sebagian berperang, sebagian mempelajari ilmu pengetahuan, statusnya sama-sama berjihad. Jadi kenapa? Untuk memberi peringatan kepada kaumnya apabila dia kembali dari perang, mereka mendapat penjagaan dirinya. Jadi persiapan di sini persiapan untuk perang, kemudian persiapan untuk mempelajari ilmu pengetahuan. Artinya tidak semua mengambil bagian. Ada khusus di bidang ilmu pengetahuan agama, ada di bidang perperangan dan sebagainya. Inilah pembagian profesional. Kemudian bahaya kemunafikan. Dalam surah Al-Munafikun ayat 3 Allah berfirman, zalika bi annahum amanu summa kafaru fabuti'a ala qulubihim fahum la yafqahun. Yang demikian itu karena sesungguhnya mereka telah beriman, kemudian menjadi kafir, maka hati mereka dikunci sehingga mereka tidak dapat mengerti. Nah, di situ digunakan tubi'a, dikunci, sehingga itu artinya tidak bisa mengelak kalau sudah terjadi demikian. Tidak ada yang dapat menolong mereka. Kemudian lingkungan mempengaruhi keimanan. Dalam surah Al-Kahfi ayat 28 Allah berfirman, wasbir nafsaka ma'al ladzina yad'una rabbahum bil ghadati wal 'ashi yuriduna wajha wala tad'u ainaka anhum turidu zinatal hayatid dunya wala tuti' man aghfalna qablahu an zikrina wattaba'a hawahu wa kana amruhu furuta. Bersabarlah engkau Muhammad bersama orang-orang yang menyeru Tuhannya pagi dan senja hari dan mengharap keridaannya. Janganlah kedua matamu berpaling dari mereka karena mengharapkan perhiasan kehidupan dunia. Janganlah engkau mengikuti orang yang hatinya telah kami lalaikan dari mengingat kami, serta menuruti keinginannya dan keadaannya sudah melampaui batas. Kemudian
Orang Badui itu ada juga yang baik. Dalam surah At-Taubah ayat 99 Allah berfirman, wa minal a'rabi may yu'minu billahi wal yaumil akhiri wa yattahizu ma yunfiqu qurbatin indallahi wa salawatir rasuli alla innaha qurbatul lahum sayudhiluhumullah bi rahmatihi innallaha ghafurur rahim. Di antara orang-orang Badui itu ada yang beriman kepada Allah dan hari kemudian, dan memandang apa yang diinfakkan di jalan Allah sebagai sebagai jalan mendekatkan diri kepada Allah dan sebagai jalan untuk memperoleh doa Rasulnya. Ketahuilah, sesungguhnya infak itu adalah jalan bagi orang yang mendekatkan diri kepada Allah. Telah Allah akan memasukkan mereka dalam rahmat, itu surga. Sesungguhnya Allah Maha mengetahui lagi Maha penyayang. Demikian tadabbur ayat-ayat ini. Mudah-mudahan kita termasuk orang yang beriman dan selalu berinfak kepada Allah. Dalam Allah, maka kita dimasukkan dalam rahmat Allah. Itulah harapan kita semua. Demikian, terima kasih. Mudah-mudahan memberi manfaat. Namun demikian, apa yang saya bacakan tidak terlepas dari kekeliruan karena keterbatasan ada pada kami. Dan mohon dimaafkan, dan pada Allah kita berserah diri dan kita minta ampun. Alhamdulillahirabbil alamin. Subhanakallahumma hamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.